Shalom, Moras, selamat pagi, selamat beribadah buat kita semua, terlebih saudara seiman yang baru pertama kali beribadah di tempat gini. Sebelum kita mulai ibadah kita saat teduh sejenak di tempat kita masing-masing. Saat teduh mulai. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 29 ayat 1 dan 2. Ayat 2 kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Haleluya. 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 Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang selama-lamanya, kasih sayang-Mu sajalah yang menyertai kami dari mulanya sampai sekarang ini. Dan hanya karena kasih-Mu, Engkau memberikan kabar kesukaan bagi kami untuk kehidupan kami. Kasihanilah kami, bukalah hati kami dan berilah Roh Kudus, supaya kami mengerti pimpinan dan bimbingan-Mu yang agung itu. Tetapkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya hati kami damai, senang dan baharu oleh karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan dulu. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 186 ayat 1.
Hukum Taurat untuk kita minggu ini 1 Tesalonika 5 ayat 6 dan 7. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Demikian firman Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 681 ayat 1 dan 2. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali serta naik ke sorga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan, janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa.
Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan oleh Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Jemaat silakan duduk kembali. Kita bernyanyi dari nyanyian buku HKBP 437 ayat 2. Epistel untuk kita minggu ini dari buku Lukas 21 ayat 7 sampai 19. Lukas 21 ayat 7 sampai 19 kita baca secara responsori. Permulaan penderitaan. Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu terjadi?" Jawabnya, "Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahan akan datang segera." Ia berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara. Dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu. Dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Amin. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 731 ayat 1 dan 3.
Jemaat bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita akan mendengarkan warta jemaat untuk kita minggu ini. Shalom. Halo. Warta Jemaat Minggu 13 November 2022. 1. Nama Minggu. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu ke-22 setelah Trinitatis dengan topik Hari Tuhan akan tiba. 2. Pemberkatan dan pelantikan pendeta fungsional. Pada hari ini Minggu 13 November 2022 di ibadah pukul 9.30 WIB bahasa Batak, kita akan mengadakan pemberangkatan dan paborhaton. Pemberangkatan atau paborhaton Pendeta Teti Dorinda Sitompul STH dan pelantikan atau mangojakon Pendeta Suryani Ida Sihite STH, Pendeta Fungsional HKBP Mampang Prapatan, yang dipimpin Pareses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya atau yang mewakilinya. Pendeta Teti Dorinda Sitompul STH pindah tugas menjadi Pendeta Fungsional HKBP Karnolong Resort Jakarta, dan Pendeta Suryani Ida Sihite STH pindah tugas dari pimpinan Jemaat HKBP Marturia Pulau Gebang Resort Ebenezer Kanal Timur. Marilah kita berdoa agar pelayanan hamba Tuhan tetap dalam penyertaan dan diberkati Tuhan. Setelah acara ibadah minggu kita ini selesai pada jam 9.30 nanti, kita akan melanjutkan acara Ramatama di gereja ini. 3. Ucapan terima kasih. Pada hari ini Minggu 13 November 2022 di kebaktian pukul 7 WIB bahasa Indonesia dan pukul 9.30 WIB bahasa Batak, kita mengumpulkan persembahan ke depan altar menggunakan amplop yang sudah disediakan sebagai bentuk ucapan terima kasih jemaat atas pelayanan Pendeta Teti Dorinda Sitompul STH selama 5 tahun 9 bulan telah melayani gereja kita ini. 4. Christmas Party. Sesuai dengan program NHKBP Mampang Prapatan yang akan mengadakan Natal NHKBP 2022. Pada hari Sabtu 19 November 2022 pukul 18 WIB bertempat di Gedung Serbaguna,
akan diadakan rangkaian kegiatan pranatal, yaitu Christmas Party, dengan pembicara Pendeta Dr. Frankie Napitupulu. Diberitahukan kepada Naposo dan remaja HKBP Mampang Prapatan untuk hadir mengikuti kegiatan tersebut. 5. Ujung tahun gerejawi. Pada hari Minggu 20 November 2022 adalah minggu akhir tahun gerejawi. Ibadah dilaksanakan seperti biasa, pukul 7 WIB bahasa Indonesia dan pukul 9.30 WIB bahasa Batak, dan sekaligus peringatan akan orang yang meninggal dalam 1 tahun gerejawi ini. Acara disediakan. 6. Panitia Pesta Gotilon 2022. Pada hari Minggu 2 Oktober 2022 telah terlaksana dengan baik Pesta Gotilon tahun 2022. Pada hari Minggu 20 November pukul 11.30 WIB akan dilaksanakan pembubaran panitia Pesta Gotilon bertempat di Gedung Serbaguna. Untuk itu, kepada semua panitia, majelis diundang untuk mengikuti acara tersebut. 7. Program kerja Dewan dan Seksi 2023. Kepada para dewan dan seksi di gereja kita ini untuk segera menyusun program 2023 dengan orientasi pelayanan HKBP tahun 2023, yaitu tahun profesionalisme penata layanan. Program disusun dalam bentuk matriks dengan memuat nama program, sasaran, tujuan, peserta, waktu dan tempat pelaksanaan, biaya atau pendanaan. Program tersebut diserahkan paling lambat minggu kedua November 2022 dengan dikirimkan juga dalam bentuk Excel ke email HKBP. 8. Pendaftaran guru sekolah minggu. Sesuai hasil sermon Parhalado HKBP Mampang Prapatan yang telah dilaksanakan pada hari Jumat 11 November 2022, diputuskan telah dibuka pendaftaran guru sekolah minggu HKBP Mampang Prapatan periode 2022-2024. Untuk itu, bagi yang berminat menjadi guru sekolah minggu dapat mendaftarkan diri dengan mengisi formulir dan membawa surat pengantar dari situa sektor masing-masing dan diserahkan kepada pimpinan jemaat atau sekretariat. 9. Ibadah puncak tahun kesehatian. Pada hari Senin 14 November 2022 pukul 17 WIB bertempat di Sopo Bolon Sopo Marpikir HKBP akan dilaksanakan ibadah puncak tahun kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta yang diikuti oleh pelayan penuh waktu, pendeta pensiun, dan Ina Sarfat. 10. Seminar musik gerejawi distrik. Pada hari Sabtu 19 November 2022 bertempat di HKBP Tebet akan dilaksanakan seminar musik gerejawi distrik 8 DKI Jakarta yang diikuti oleh 3 orang song leader, 2 orang organis, dan ketua marturia. 11. Ulang tahun kelahiran. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. 1 Petrus 5 ayat 6. 12. Keuangan, persembahan, ucapan syukur, dan yang lainnya dapat kita baca di lembaran warta ini. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Kalau pada pagi hari ini Engkau memberikan nafas kehidupan bagi kami, Engkau sudah menjaga, melindungi kami
dari tidur kami tadi malam hingga pagi hari ini, sehingga hari ini Tuhan kami boleh datang ke rumah-Mu yang kudus untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati kami selama dalam ibadah ini Tuhan. Biarlah firman-Mu yang ditaburkan Inang Pendeta, Inang Bebelfro tidak sia-sia kami terima ya Tuhan, dan semuanya itu dapat kami terapkan dalam kehidupan kami. Kalau saat ini Tuhan kami memanjatkan doa syafaat kami Tuhan, kami menyerahkan segala kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, khususnya di dalam kegiatan gereja HKBP Mampang Perapatan Tuhan. Kalau sebentar nanti kami akan mengadakan pelantikan dan pemberangkatan dari pendeta kami ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati pendeta yang akan bertugas di HKBP Karnolong dan pendeta yang akan datang bertugas di HKBP Mampang. Tuhan, biarlah acara ini berjalan seturut dengan kehendak-Mu saja ya Bapa. Kami juga mengucap terima kasih Tuhan untuk setiap pelayanan Inang Pendeta kami ya Tuhan. Kalau kami akan memberikan ucapan terima kasih kami Tuhan, biarlah setiap tangan-tangan yang memberi Engkau berkati dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami juga berdoa bagi NHKBP yang akan mengadakan pranatal ya Bapa, biarlah acara ini Engkau berkati agar berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa bagi ibadah minggu depan di mana kami akan memperingati atau ujung tahun gerejawi ya Bapa. Kiranya acara ini boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga mengucap syukur untuk panitia Pesta Gotilon yang boleh berjalan ya Bapa. Biarlah segala dana yang boleh kami kumpulkan itu semua untuk kemuliaan dan pelayanan di gereja ini ya Tuhan, dan semuanya itu hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih ya Bapa untuk setiap berkat yang jemaat-Mu terima, biarlah mereka juga memberi dengan sukacita. Begitu juga dengan program kerja dewan dan seksi yang akan mereka serahkan ke Huria pada untuk 2023 yang akan datang ini Tuhan. Biarlah semua program bekerja pada tahun itu berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, dan setiap seksi boleh menyerahkannya kepada HKBP Mampang ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang tergerak hatinya ya Bapa untuk menjadi guru sekolah minggu Tuhan, agar Engkau mengetuk setiap jemaat-Mu yang boleh sungguh-sungguh melayani di gereja ini sebagai guru sekolah minggu ya Bapa. Biarlah semuanya itu hanya seturut dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi gereja distrik 8 DKI yang akan mengadakan ibadah puncak tahun kesehatian ya Bapa. Kiranya ibadah ini boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Begitu juga dengan seminar musik gerejawi ya Tuhan. Biarlah setiap pelayan-Mu yang terbeban, yang menyerahkan dirinya untuk melayani sebagai song leader, organis, agar mereka mau memberikan hati dan pikiran mereka untuk mengikuti pelaksanaan seminar musik ini ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi setiap jemaat-Mu yang berulang tahun Tuhan. Biarlah setiap jemaat-Mu yang berulang tahun memberikan yang terbaik dalam kehidupan mereka di dalam melayani Engkau ya Tuhan. Usia yang mereka terima ya Bapa, biarlah mereka dapat melakukan kegiatannya dengan baik. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu Immanuel Napitupulu Tuhan, yang saat ini terbaring lemah di Rumah Sakit Mayapada. Kami yakin dan percaya Bapa, Engkau melawat serta memberikan kesembuhan baginya Tuhan. Apapun yang dokter dan perawat memberikan obat-obatan dan pelayanan mereka, kiranya dapat memberikan kesembuhan bagi
saudara kami ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya Engkau memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami Tuhan. Untuk itu kami boleh melayani Engkau, menerima berkat yang daripadamu. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu dari Inang Evangelis, kiranya Engkau memberikan yang terbaik agar Inang ini boleh menyampaikan isi hati-Mu kepada kami, agar kami dapat menerapkan dan melakukannya ya Tuhan. Kami juga berdoa setiap ucapan syukur dan pelean yang boleh diberikan jemaat-Mu Tuhan, biarlah mereka memberikan dengan sukacita ya Bapa, agar semuanya ini hanya untuk pelayanan di gereja ini. Engkau juga memberkati setiap tangan-tangan yang melakukan dan memberikan yang terbaik ini Tuhan. Biarlah ini boleh kami lakukan dan kami pertanggungjawabkan dengan baik. Terima kasih ya Bapa, terima kasih, semuanya ini kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah kehendak-Mu saja yang jadi dalam setiap kehidupan kami. Terlebih ampunkan segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Jauhkanlah kami dari mara bahaya, dari niat-niat orang jahat dan roh-roh kejahatan. Lindungilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan 1A 1B, kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 341 ayat 1 dan seterusnya. Tak lagi senyawa
Kami memuji Engkau ya Tuhan Allah kami di surga yang memberi kehidupan yang baru buat kami. Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh baik, di kesempatan yang indah ini Tuhan mau menyampaikan firman-Mu kepada kami supaya kami melakukannya di kehidupan kami. Biarlah Tuhan berfirman karena kami sudah siap mendengarkannya dan melakukannya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Karena baru pertama ini kami melayani di HKBP Mampang Perapatan, maka perlu saya memperkenalkan diri, tak kenal maka tak sayang. Saya adalah Diakones Intan Dormian Boru Simanungkalit. Saya melayani di kantor distrik 8 yang ada di Sopo Marpikir lantai 6. Ibu saya, mama saya, Inong Pangitubu Ima Boru Silalahi Sigiro, dan saat ini kami tinggal di Duren Sawit. Mungkin itu saja perkenalan singkat dari kami, dan sekali lagi saya mau menyampaikan shalom bagi kita semua. Firman Tuhan yang menguatkan dan menegur kita pada hari ini yaitu dari Maleakhi pasalnya yang keempat, dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang keenam. Saya akan bacakan dan kita boleh mengikutinya di dalam hati kita masing-masing. Hari Tuhan, bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu, firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa, hambaku di gunung Horeb, untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anaknya kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sadar atau tidak sadar di kehidupan kita ini kita sedang melakukan perjanjian dengan Tuhan. Kita sedang berjanji, mulai kita ada, mulai kita menjadi anak Tuhan, kita berjanji dengan Tuhan kita. Tuhan kita sendiri mengatakan dalam Mazmur pasalnya yang ke-89 ayat 35, aku tidak akan melanggar perjanjianku dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Perjanjian kita dengan Tuhan tentu melakukan satu hal, yaitu apa? Kehendaknya. Tuhan berjanji dengan kita, dan dalam Mazmur tadi 89 ayat 35 dikatakan bahwa Dia tidak akan mengubah janjinya itu. Berarti Tuhan itu setia. Persoalannya adalah kita coba bertanya kepada diri kita masing-masing, ke dalam hati terdalam kita, apakah kita sudah setia dengan perjanjian kita bersama dengan Tuhan? Apakah di dalam sepanjang hari saja atau di dalam 1 jam saja, apakah kita pernah dan bisa setia melakukan firman Tuhan?
Mungkin jawabnya tidak semua. Mungkin jawabnya hanya sedikit. Hanya 1/4 dari 24 jam saya bisa setia melakukan firman Tuhan. Itu berkaitan dengan firman kita hari ini. Dalam topik minggu kita yaitu hari Tuhan akan tiba. Kalau saya mau mengatakan hari Tuhan pasti datang. Setuju kita Amang Inang? Hari Tuhan pasti datang. Dalam ayat yang pertama tadi dan ayat yang kedua kita mau melihat ada dua sisi yang sangat berbeda pada hari Tuhan itu. Hari Tuhan mau dilihat dari dua sisi. Sisi yang pertama adalah hari Tuhan itu sungguh-sungguh menyenangkan. Yang kedua adalah sisi yang lain adalah hari Tuhan itu menjadi hari kemalangan. Itu adalah dua sisi. Kadang kita mau mengatakan bahwa oh ini hari Tuhan nih. Hari Tuhan dalam bayangan kita tentu penghakiman. Akan datangnya Tuhan yang kedua kali untuk menghakimi orang yang benar, orang yang tidak benar, orang yang percaya atau orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Dua sisi yang sangat-sangat berbeda tadi Amang Inang mau kita lihat buat siapakah yang menyenangkan hari Tuhan itu. Kalau tadi ingat kita dengan perjanjian kita dengan Tuhan bahwa kita ada hanya untuk menyenangkan Dia, kita ada hanya untuk mau melakukan kehendak Tuhan. Tentu ketika kita sudah melakukan kehendaknya, maka kita adalah orang-orang yang menyenangkan pada hari Tuhan. Karena apa? Di ayat yang kedua itu dikatakan, tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran. Bagi orang yang takut akan Tuhan, bagi orang yang sudah melakukan di dalam perjalanan hidupnya bahwa dia setia, bahwa dia melakukan hukum Taurat Tuhan atau melakukan apa yang Tuhan kehendaki, maka dia akan menemukan hari yang menyenangkan pada saat hari Tuhan itu datang. Lalu kepada siapakah hari Tuhan itu menjadi hari kemalangan? Di ayat yang pertama dikatakan bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi jerami, artinya hangus, tidak ada yang tertinggal. Itu menjadi kemalangan bagi orang-orang tentu yang tadi katanya gegabah, orang-orang yang congkak, yang sombong, yang mengandalkan dirinya sendiri, mengandalkan kekuatannya, pikirannya sendiri, menganggap bahwa saya mampu nih melewati setiap hal, melewati setiap hari tanpa pertolongan dari Tuhan. Orang yang menganggap dirinya selalu benar, itu adalah orang-orang yang pada hari Tuhan datang, mereka akan mendapatkan kemalangan. Lalu kita ada di mana, Amang Inang? Tidak ada yang setengah-setengah, setengah aja Inang, setengah melakukan firman Tuhan, setengahnya lagi berbuat dosa. Setengah berbuat dosa, setengah lagi taat sama Tuhan, gak ada. Jadi pilihannya hanya ada dua, kita mau menjadi orang yang mendapat kesukaan, mendapat sukacita, mendapat pemulihan dan kekuatan dari Tuhan pada hari Tuhan itu, atau menjadi orang yang malang. Nah itu ditentukan dari kita, sikap dari kita masing-masing, Amang Inang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, orang yang melawan Tuhan, orang yang memberontak kepada Tuhan, hasil akhirnya adalah binasa. Tentu kita sudah tahu, kita sudah mengetahui bahwa ini nih, kalau aku baik, kalau aku menuruti firman Tuhan, kalau aku setia kepada Tuhan, takut akan Tuhan, maka aku akan mendapatkan mahkota kehidupan. Sebenarnya kita tahu itu. Cuman sering sekali kita menjadi lalai. Sering sekali kita menjadi terlupakan melakukan hal-hal yang Tuhan inginkan tadi. Kita lebih sering digerogoti atau disibukkan dengan
kondisi-kondisi yang mempengaruhi kita di kehidupan kita, di keluarga kita, di pekerjaan kita, bahkan di pelayanan kita di gereja. Kita jadi melupakan bahwa tadi di awal saya sudah mengatakan kita melakukan perjanjian dengan Tuhan. Tuhan akan selalu setia dengan perjanjiannya sampai akhirnya dia akan datang kedua kali. Lalu dia meminta dari kita, Amang Inang, bagaimana kesetiaan kita, bagaimana perjanjian yang diminta dari kita itu untuk kita lakukan setiap hari. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dua karakter yang sangat berbeda tadi dari ayat 1 dan ayat 2, karakter yang menentukan hasil akhir. Apakah kita happy ending atau sad ending? Berakhir dengan sukacitakah kita di hari Tuhan atau berakhir dengan duka atau kemalangan? Ini diingatkan oleh Nabi Maleaki pada kita saat ini di minggu ke-22 setelah Trinitatis ini. Sebelum kita masuk kepada minggu ujung tahun, Parhuriaon, pada minggu yang akan datang. Saudara-saudara, tentu janji Tuhan tidak akan pernah dia ingkari. Tentu janji itu akan terus dia berikan dan itu sebenarnya nyata dalam hidup kita. Kalau kita mau menelusuri setiap hari, setiap jam bahwa Tuhan itu tidak pernah lupa akan perjanjiannya dengan kita. Dia tentu akan memberikan, menyatakan, menyaksikan kepada kita apa yang dia katakan. Tapi kita selalu mengatakan bahwa saya percaya kepada Tuhan, saya setia kepada Tuhan. Tetapi di waktu-waktu tertentu kita sering sekali lebih mempercayai dunia ini, lebih mempercayai teknologi yang ada, lebih mempercayai orang-orang di sekitar kita yang akhirnya yang kita dapatkan adalah rasa kecewa. Ketika kita mengharapkan sesuatu yang lebih dari orang lain atau dari dunia ini, tapi itu tidak kita dapatkan, maka kita akan kecewa, kita akan marah. Saat kita marah, kita kecewa, kita kesal, itu juga yang akan membawa kita lari dari Tuhan. Hal-hal itu juga yang akan membawa kita melipir ke dunia ini. Melupakan Tuhan tadi yang sudah sangat setia mengingatkan, menegur kita, tetapi kita bisa terus lalai dalam dunia yang fana ini. Karena kita merasa bahwa dunia ini juga memberikan sesuatu yang kita perlukan dan kita butuhkan. Dan kita lupa bahwa Tuhan lebih tahu, Tuhan lebih pasti memberikan apa yang kita perlukan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan hanya mau mengingatkan, apakah Amang Inang, Naposo Bulung, remaja sudah siap ketika hari Tuhan itu datang? Are you ready Amang Inang? Dangadong na mga Lucy. Nga siap kamu meloro hari ini Tuhan ini? Songon na mele dope nate. Berarti dang siap dope kita. Padahal katanya hari Tuhan itu bisa terjadi kapan saja. Songon panakko borngin. Adong nama boto panakko borngin tahe. Dong mulu. Kalau kita tahu pencuri akan datang malam ini, maka kita akan melakukan persiapan, memanggil polisi misalnya, menggembok rumah kita, menutup semua jendela, teralis atau apapun itu untuk mencegah supaya tidak datang pencuri. Tapi adakah yang tahu pencuri kapan datang? Tidak ada. Bahkan saat kita berdiri di pinggir jalan pun menurut kita sudah aman, belum tentu juga kita aman. Seperti itulah hari Tuhan. Jadi kalau saya mau bertanya, apakah kita siap dengan hari Tuhan? Siap. Ya, kita harus siap. Karena apa? Hari Tuhan tidak ada yang tahu. Tuhan sendiri tidak memberitahukan hari Tuhan itu akan datang kapan. Jadi jangan ada yang lalai. Molo didok, roh nama mersogo tina, hari ini kita siap-siap. Hari ini kita melakukan apa yang mau Tuhan lihat nih supaya kita terlihat baik gitu. Tapi tidak.
Hari Tuhan tidak mau Tuhan sendiri tidak mau memberitahukan karena apa? Supaya kita selalu siap sedia. Ready kapanpun, standby kapanpun. Ketika hari itu datang, kita tinggal bilang, saya di sini Tuhan, saya siap. Saya percaya, saya mendapatkan sukacita. Saya mendapatkan kemenangan. Saya akan menjadi bagian dari kerajaan sorga. Amin. Bah, tong do melek mado amin nak. Nama le doamu nama nginang. Karena saat Tuhan mau bilang, siapkan hatimu. Saya sudah mengingatkan berulang kali. Saya sudah mengingatkan supaya kita anak-anak Tuhan, supaya saya dan Amang Inang, Naposo Bulung remaja mau dan terus. Dan tidak pernah lalai dan tidak pernah mengatakan bahwa loja do HP na mardela rapot Tuhanon. Loja do pung dang loja mardela rapot Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan kita tahu bahwa yang kita dapatkan adalah apa? Sukacita. Yang kita dapatkan tadi adalah kepulihan, pemulihan dari sakit penyakit. Kita mendapatkan udara yang kebebasan seperti anak sapi yang berjingkrak-jingkrak katanya. Lepas dari bara atau dari kandang. Jadi kita bayangkan seekor sapi yang anak sapi yang dilepas tidak diikat, lalu dia dengan kesenangannya dia sendiri melompat-lompat berjingkrak-jingkrak. Jadi ada sukacita, ada kemenangan ketika kita bersama dengan Tuhan. Tentu kita menyadari itu, Amang Inang. Tentu kita mengetahui itu karena di perjalanan hidup kita yang sangat banyak pergumulan, tentu kita mengalami kemenangan yang dimenangkan oleh Tuhan. Membuat kita yang tadinya cemberut, bersedih, mengalami duka, tapi Tuhan ganti juga dengan sukacita. Tuhan ganti dengan kesembuhan. Itulah yang mau diingatkan oleh Nabi Maleaki kepada kita. Tentu ketika kita saat ini merasa bahwa saya belum nih, saya belum menjadi anak Tuhan yang Tuhan inginkan. Lalu apa yang diminta hari ini pada kita adalah bertobat. Bertobatlah dan balik pada Bapa. Ketika kita belum merasa, saya belum merasa songon nahurang dope na pinangidoni Tuhani sianau, seperti rasanya belum tepat yang Tuhan mau dari hidupku, maka mulai dari hari ini kita mau katakan saya bertobat. Jadi bertobat bukan hanya ya udahlah hari Minggu aja gitu ya. Bertobat cukup pada saat 2 jam atau 1,5 jam bersama Tuhan di gereja, tidak. Lalu kemudian Senin sampai Sabtu kita bebas melakukan semua kebohongan kah, kejahatan kah, menyakiti hati orang lain, menjadi orang yang sombong, tidak. Jadi pertobatan itu harus dari yang negatif sampai yang positif. Jadi bukan bertobat cuti dulu gitu ya, seperti orang-orang kerja ada cuti 1 hari, jadi 1 hari cuti, kita cukup 1 hari itu tidak melakukan dosa lalu besoknya kembali, bukan. Tapi yang diinginkan oleh Nabi Maleaki, yang diinginkan oleh Tuhan juga kepada kita Amang Inang, Naposo Bulung, remaja, bahkan pelayan yang ada di tempat ini, Parhalado, kita bertobat. Bertobat dari kehidupan kita yang lama kepada kehidupan kita yang baru. Gimana caranya? Ayo belajar firman Tuhan. Semua ada di dalam firman Tuhan. Biarlah kita dituntun oleh Roh Kudus dengan membaca firman Tuhan, dengan hidup bersama dengan firman Tuhan, kita akan dikuatkan melewati begitu banyak pergumulan yang terkadang membawa kita lari dari Tuhan. Tetapi dengan firman Tuhan, dengan kita bersekutu, hubungan narosu, dibilang di bahasa Batak rosu, hubungan yang sangat intim dengan Tuhan, itu membawa kita kepada
kedekatan kita dengan Tuhan. Pergumulan-pergumulan hidup yang kita alami juga akan kita menangkan bersama dengan Tuhan. Ada amin? Amin, harus amin. Karena apa? Kita percaya Tuhan sendiri sudah mengingatkan, ini bukan ecek-ecek gitu ya kalau kata orang Medan. Hari Tuhan itu nggak ecek-ecek gitu, nggak main-main. Hari Tuhan itu masih lama, itu kayaknya belum ada tanda-tanda seperti tadi dalam epistel kita ya Manginang. Mungkin belum ada pemberontakan, segala macam penyakit. Sebenarnya tanda-tandanya sudah sangat banyak. Tapi kita tidak mau mengatakan bahwa ini sudah dekat. Hari Tuhan itu seperti akan 2 minggu lagi, tidak. Tapi hari Tuhan itu benar-benar ada dan pasti datang. Yang mau dikatakan kepada kita, Amang Inang, yang pertama adalah hari Tuhan itu yang pasti datang itu, kita mau memilih dari 2 pilihan yang tadi. Menjadi orang yang malang, menjadi orang yang dituntaskan oleh bara api, menjadi orang yang diinjak-injak oleh orang yang bersuka cita, atau yang kedua, menjadi orang yang bersukacita, menjadi orang yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan dari pengetahuan. Takutlah akan Tuhan. Ketika kita sudah menjadi orang yang takut akan Tuhan, pasti kita bisa menjalani kehidupan ini. Yang sering terjadi adalah kita lebih takut kepada atasan kita kadang di kantor. Kita justru kadang lebih takut dengan polisi misalnya. Kita lebih takut dengan orang-orang yang di sekitar kita atau orang tua kita mungkin. Kita lupa bahwa kita hanya perlu takut kepada Tuhan. Takut dalam arti dengan kita takut kepada Tuhan, kita mau melakukan apa yang Dia perintahkan, apa yang Dia mau inginkan. Karena di dalam Yeremia pasalnya yang ke-31 ayat yang ke-33 dikatakan, tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Taurat Tuhan itu yang dikatakan yang kita lakukan, yang diberikan oleh Musa di Gunung Horeb, di Gunung Sinai itu adalah itu yang sudah ditekankan, disampaikan ke dalam batin kita masing-masing. Tinggal kita melakukannya. Tinggal kita terus diperbaharui hari demi hari. Kita tinggal bertobat hari demi hari bersama dengan Tuhan. Yang kedua adalah ketika hari Tuhan itu menjadi pengharapan bagi kita, pakirimon namanguludo arini Tuhani dihita akan aporsea, menjadi perjanjian yang pasti yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, maka kita harus memilihnya. Jangan lagi kita kasih kesempatan kepada dunia ini, kepada dosa untuk kita lakukan. Karena tidak ada waktu untuk dosa. Jadi ada satu di sekolah, seorang guru memberikan tugas kepada murid-muridnya. Mereka disuruh mengarang gitu ya. Kalau zaman sekarang mungkin tidak lagi ada yang mengarang, tapi pada waktu itu seorang guru memberikan karangan kepada anak-anaknya dan harus diselesaikan dalam waktu yang sangat cepat. Waktu itu gurunya memberi judul, ada judulnya itu adalah iblis gitu ya. Lalu anak-anak yang lain semua sudah mencatat atau menulis karangannya tentang iblis. Banyak anak-anak yang mencatat sampai akhirnya beberapa lembar dia harus menuliskan tentang iblis. Tapi ada satu anak yang dia bingung. Saya akan menulis apa? Saya tidak tahu. Dia kebingungan. Lalu sampai lonceng berbunyi, dia belum menuliskan apa-apa, Amang Inang. Lalu kemudian karena gurunya sudah menghitung 10, 9, 8 seperti itu, lalu anak yang tadi menuliskan di lembar jawabannya, tidak ada waktu untuk iblis. Memang benar ya, kita tidak memberikan waktu untuk iblis. Kita tidak memberikan waktu untuk dosa. No space gitu ya, gak ada waktu, gak ada tempat. Yang ada tempat adalah untuk
kemuliaan Tuhan. Yang ada tempat adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu yang ada tempat di hati, di kaki, di semua tubuh kita ini. Bukan untuk iblis. Jadi sama seperti anak tadi, tidak ada waktu untuk iblis, lalu dia kumpulkan PR-nya, lalu gurunya tertawa. Dan dia mendapat nilai 100. Nah, sama seperti itu yang diinginkan dari nats kita hari ini, firman Tuhan kita hari ini, kita harus katakan kepada diri kita dengan pertobatan tadi bahwa tidak ada waktu untuk dosa. Amang Inang, seiring dengan itu kita tidak lagi melakukan setiap hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tetapi kita harus menyenangkan Dia setiap hari. Menyenangkan hati Tuhan itu di dalam hidup kita. Apakah kita menjadi orang tua? Tadi dikatakan bahwa di ayat yang ke-6 itu membuat hati bapa berbalik kepada anak dan hati anak berbalik kepada bapa. Ada pertobatan di sana. Kalau saat ini kita sedang tidak baik-baik saja dengan anak-anak kita, dan anak-anak kita juga tidak sedang baik-baik saja dengan kita, ayo lakukan perubahan. Ayo perbaiki. Kalau tidak diperbaiki tentu tidak akan baik. Nah, firman Tuhan ini mau ingatkan kepada kita perubahan, pertobatan. Bapak-bapak ke anaknya, anak-anak ke bapaknya. Diperbaiki. Tapi bukan hanya itu saja ya. Istri ke suami, suami ke istri, orang tua. Itu juga semua. Bukan karena dikatakan di sini di ayat 6 hanya bapak-bapak dan anak-anak lalu kita mengatakan atau ema ka amata madisido ya nakon bawa gitu ya. Lo mana sida anggoinata lo bebas melakukan apa saja. Oh tidak. Tapi keluarga harus menjadi satu tempat yang sangat-sangat bersama-sama melakukan kehendak Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan hari ini sangat mengingatkan kami, menegur kami bahwa di dalam hidup kami tentu kami harus mempersiapkan diri kami setiap hari untuk kedatangan-Mu. Kedatangan-Mu tentu Engkau janjikan akan datang dan pasti datang dan kami percaya itu ya Tuhan. Di dalam iman kepercayaan kami juga sudah siap, sudah ready ya Tuhan untuk kedatangan Tuhan. Kami mempersiapkan diri kami, mempersiapkan setiap perbuatan kami, semua itu tentu menyenangkan hati Tuhan. Ajar kami dalam kehidupan kami saat ini untuk terus takut akan Tuhan. Biarlah kami orang yang percaya, kami orang yang setia, kami orang yang selalu mengasihi Tuhan seperti Tuhan terlebih dahulu mengasihi kami. Ajar kami Tuhan untuk boleh melakukan kehendak-Mu saja. Bila di dalam hidup kami Tuhan masih menemukan bahwa kami tidak setia kepadamu, bahwa kami masih sering memberontak, melakukan hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki, ampuni kami ya Tuhan. Roh Kudus-Mu yang Engkau tuntun, Engkau suruh untuk menegur, mengingatkan kami. Setiap langkah, perkataan, perbuatan, bahkan apa yang kami pikirkan, semua itu tentu untuk menyenangkan hati Tuhan. Biarlah kami menjadi orang-orang yang mendapatkan sukacita, menjadi orang-orang yang dipulihkan, menjadi orang yang dimenangkan pada saat hari Tuhan itu datang. Kami tidak akan lagi kembali kepada dosa kami, tidak lagi kembali kepada karakter-karakter, sikap-sikap kami yang tidak Engkau kehendaki. Ajar kami ya Tuhan untuk tetap setia dan percaya kepada apa yang Tuhan sampaikan di dalam hidup kami. Biarlah jemaat-Mu yang hari ini mendengarkan firman-Mu, mereka tidak saja hanya mendengar, tidak hanya saja membaca firman Tuhan, tetapi biarlah mereka juga terus melakukan firman Tuhan di kehidupan mereka, di keluarga mereka, di pekerjaan mereka. Mereka menjadi saluran berkat, menjadi orang-orang yang membawa kebaikan di tengah-tengah lingkungan mereka ya Tuhan. Biarlah semakin banyak orang yang percaya, semakin banyak orang yang bertobat oleh karena sikap dan karakter kami
yang tentu berdasarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah jemaat-Mu dan setiap program kerja atau apapun yang akan berlangsung di gereja-Mu HKBP Mampang Perapatan dalam 1 minggu ke depan, Tuhan yang menolong, Tuhan yang menuntun, dan Tuhan yang memberkati, menjadi berkat, menjadi sukacita bagi setiap jemaat Tuhan. Buat jemaat Tuhan yang sedang mengalami sakit penyakit, yang sedang mengalami kedukaan, biarlah Tuhan yang memulihkan, biarlah Tuhan yang memberi penghiburan buat mereka, biar Tuhan juga yang memberikan kesembuhan untuk sakit penyakit yang mereka alami, sehingga di masa-masa sulit mereka, di masa-masa duka mereka, Tuhan tetap yang dipermuliakan, Tuhan tetap yang dipuji di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan buat semua jemaat-Mu yang berulang tahun dari hari ini sampai 1 minggu ke depan. Biarlah mereka bersuka cita bersama dengan Tuhan. Biarlah mereka memuji Engkau ya Tuhan untuk semua kebaikan, untuk semua penyertaan Tuhan, buat semua apa yang Tuhan sudah berikan dalam setiap kerinduan-kerinduan mereka. Dan sukacita mereka itu juga mereka tunjukkan di dalam sikap dan karakter mereka memuji Engkau. Terima kasih Tuhan, biarlah hidup kami selalu menyenangkan hati-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan memberikan persembahan, kita bernyanyi dari buku nyanyian 241. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar kami dapat mempergunakan ini untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Hidupku,
kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dan kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.